Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua. Semoga kita sehat semua dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi setiap langkah kita, perbuatan kita, tingkah laku kita semua. Itu semuanya dilihat oleh Allah. Memang benar ketika kita sendirian, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Allah itu pasti tahu meskipun kamu sendirian. Allah itu melihat, mendengar. Coba kamu berpikir positif akan kehadirannya Allah. Ketika seseorang, maksudnya kita lah, contoh kita sendirilah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, entah itu membohongi orang lain, entah kita itu tidak pernah jujur kepada orang lain, berkata-kata yang tidak pantas untuk didengar oleh orang lain, yang menyakiti hati orang lain. Coba kita pahami makna di sini. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita tidak merasakan sakit. Orang tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa, yang dia akan pendam di dalam hatinya. Dia itu gimana ya? Diam itu bukan berarti takut, enggak. Tetapi di sini semua itu karena Allah. Selain Allah, kenapa kita harus takut? Orang Allah yang menciptakan kita semua. Kenapa kita harus takut kepada manusia? Ketika kita selalu berbohong kepada orang, hati itu akan sakit orang yang dibohongi tersebut. Nah, di sini coba kita balik kata-kata itu. Jikalau orang itu menyakiti hati kita, coba hati kita gimana rasanya? Pasti kalian merasakannya. Tidak mungkin ketika si A, si B, si A ini selalu berbuat salah dan si B ini juga berbuat salah, sama-sama berbuat salah, dan si A ini tahu dia kalau itu perbuatan salah, sudah tahu perbuatan salah itu dosa, tidak disukai oleh Allah. Dan si B ini belum paham kalau sesuatu yang merugikan orang lain itu
berdosa, belum paham, tidak paham, belum mengerti, istilahnya anak kecil lah, kan belum tahu apa-apa itu, ya otomatis Allah akan mengampuninya kepada si B tersebut yang belum mengerti, belum paham kalau dia itu salah, melanggar aturan Allah. Dan ketika si A tersebut melakukan salah, dosa, diuji oleh Allah melalui lantaran manusia, entah itu dibohongi sama orang, dicaci maki sama orang, dihina sama orang. Itulah ujian ketika kita paham, mengerti kalau perbuatan salah yang telah kita lakukan, membohongi orang lain, betapa sakitnya hati kita ketika kita sendiri disakiti oleh orang lain. Ayo coba kalian pahami kata-kata ini. Kita ini sama-sama belajar lah dari kehidupan kita, dari kehidupan sehari-hari kita. Coba pahami, berikan perjalanan hidup sehari saja, apa yang kita dapat satu hari ini, apa yang kita petik dengan satu hari ini. Maksudnya berapa banyak yang kita buat dosa, sudah kau hitungkah itu semua? Sakit hati ini kalau sudah tahu begitu. Kita itu harusnya paham, tak bolehlah kita menyakiti orang lain, tak bolehlah kita menyakiti hatinya orang lain. Betapa sakitnya itu hati yang telah kita sakiti. Ya, semoga yang mendengar ini dibukakan pintu rahmatnya Allah, dibukakan hatinya, berkata-kata, tingkah laku, bertutur kata kepada orang yang lebih tua. Harusnya kita sopan, lebih rendah kalau bicara kepada orang yang lebih tua, menghormati yang lebih tua. Nah, di sini kata hormat itu ketika kita hendak misalkan jualan lah, ketika orang tua tersebut tak enak kata-katanya didengar oleh telinga kita, tidak baik didengar oleh telinga kita, sakit hati kita ketika orang tersebut hendak belanja. Ini contohnya seorang penjual lah, hendak belanja. Ketika kita, orang tersebut menawar barang kita, itu sangatlah minim sekali. Aduh, saya kalau bicara soal ini
Terus ketawa saya. Ya Allah, ya mungkin rezekinya memang sekian. Kita harus menghormati orang tersebut. Kita harus menghormati yang lebih tua. Ketika kita itu hendak bekerja, contohnya seorang pedagang, pasti banyak sekali itu. Seorang pedagang lain-lain, tidak bisa hati kita itu bersih, tidak bisa. Yang maha suci hanyalah Allah. Kita cuma manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, hilaf. Ya udah, kita jalani saja hidup ini sewajarnya, seadanya. Yang penting tidak melanggar hukum. Yang penting kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Selalu berkata-kata jujur, hati yang ramah, murah tersenyum kepada orang lain. Insya Allah orang lain tersebut akan ramah kepada kita, akan senang kepada kita, akan suka kepada kita. Tetapi kalau kita cemberut, tidak enak, sedikit-sedikit tersindir ketika orang lain berkata, membicarakan apa dia yang bicarakan, suka tersindir, berprasangka buruk kepada orang lain, itu hanya merusak hati kita, merusak iman kita untuk selalu dekat kepada Allah. Hilangkan itu rasa-rasa kayak begitu, itu hilangkan itu. Cukup sekian audio dari saya. Semoga kalian tidak bosan mendengar kata-kata saya, ucapan saya. Kalau ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung atau tidak baik untuk didengar oleh kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua sudah tidak tahu, karena Allah ini, bukan karena saya. Sudah wajarlah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.